Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan kali ini Om akan mengajak kalian melihat sebuah mobil yang sangat tepat untuk eksekutif muda. Sebuah mobil yang sebenarnya sangat tepat untuk semua orang kalau boleh dikatakan. Kenapa? Dimensinya pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tenaga mesinnya mumpuni, kemewahannya dapat, brand image-nya kuat, dan yang paling penting, harga bekasnya sekarang sudah sangat terjangkau. Yuk, biar nggak penasaran, simak terus video ini sampai selesai. Om akan tunjukkan secara detail mobil yang Om maksud. Om Bos ucapkan, selamat menonton. Di depan kita udah ada satu unit BMW 320i Sport tahun 2015 dengan kode sasis F30. Yuk, kita bahas satu persatu mulai dari bagian depan. Kap mesinnya sendiri cukup besar. Dia ada dua profil di bagian kanan dan dua profil di bagian kiri, yang memberikan kesan muscular dan nggak polos untuk bagian kap mesinnya. Lalu kita turun ke sini, ada logo BMW yang sangat khas. Lalu kita turun lagi, di sini ada grill 2 yang cukup besar, tapi belum oversize seperti BMW zaman now. Lalu kita lihat lampunya. Lampunya ini sudah menggunakan teknologi bi-xenon dengan proyektor, serta dia punya angel eye seperti biasa dari LED. Cuman memang masih ada halogen-halogen antara lain untuk bagian sen. Tapi overall sudah sangat ganteng. Kita turun ke bawah, dia punya fog lamp masih menggunakan box lamp halogen biasa. Bumpernya sendiri desainnya perpaduan warna-warna yang cukup kontras karena mobilnya putih, ada aksen hitam dan juga ada sedikit aksen berwarna silver. Tapi overall desain bumpernya, kita lihat dari sini, cukup keren dan sporty sesuai dengan namanya. Sekarang kita ke samping melihat bagian fendernya. Fendernya sendiri cukup gede. Ini ada tarikan garis yang dari sini nih, kalau bisa dilihat sampai ke belakang. Set. Itu kayak tarikan profil gitu, di bawah sampai di bawah list kaca gitu, keren banget. Di bawah sini tengah-tengah yang sejajar handle pintu juga ada tarikan profil lagi. Set. Sama di paling bawah dekat side skirt juga ada profil lagi. Jadi mobilnya nggak polos sebanyak profil-profilnya. Di sini ada emblemnya sport. Terus kita lihat ke sini, velgnya palang 5, ring 17. Tentunya sudah menggunakan disc brake dari BMW. Terus kita mundur, kita lihat bagian sini, kita lihat dulu mobil ini. Dia punya spion yang lagi mencolok nih. Ini warnanya hitam, jadi memang dia bagian daripada sport trim. Ini kontras berwarna hitam. Di sini ada sennya. Terus kita lihat ke sini, dia punya kacanya cukup besar. Terus ini yang tadi Om bilang ada tarikannya. Ini handle pintunya, terus sampai ke belakang. Keren. Window trimnya sendiri nih ada piano black sebagai bagian daripada yang trimnya sport. Kalau luxury itu beda juga, ada yang luxury kan, cuman ini sport, jadi nggak terlalu banyak krum-kruman. Di sini ada pintu untuk mengisi BBM. Di sini ada ciri khas BMW, namanya Hofmeister King. Tekukan ini nih, yang selalu dipertahankan dari zaman ke zaman. Terus kita turun ke bawah, kita lihat velg belakang. Rem belakang juga sudah menggunakan disc brake. Jadi sangat mumpuni untuk ngerem-ngereman. Kita lihat sekarang bagian sininya. Bagian belakang sini sangat semok, seksi, lampu belakangnya juga keren. Ini sudah menggunakan LED bercampur dengan halogen, tapi tetap oke. Di sini ada logonya 320i. Ini seri 3, ini mesinnya. Ini injection. Bumper belakang bentuknya gendut gitu. Ada parking sensor, tentunya sudah lengkap. Di sini ada terlihat knalpotnya satu di sebelah kiri. Memang untuk tipe yang ini belum knalpot kiri kanan, beda dengan 335.
Di sini ada logo BMW lagi. Terus di sini ada profil tipis nih, supaya nggak polos. Tuh ada profilnya kayak daktel tipis. Kaca belakang seperti ini. Defogger tentunya sudah pasti ada. Terus di sini ada antenanya biasa nih, khas BMW juga nih. Tuh, shark fin antena. Sedap. Kita lihat lagi penampilan buritannya belakangnya. Keren ya. Desainnya overall simpelnya dapat, kerennya dapat, tidak berlebihan, tidak overreacting, kalem tapi sekaligus sporty dan kelihatan mahal. Itu yang paling penting dari sebuah mobil. Serba tepat, nggak ada yang berlebihan. Des. Nah, sekarang yuk kita lihat bagian dalamnya. Buat masuk ke dalam mobil tinggal kantongin kunci, terus kita selipin tangan di sini. Lalu kita tarik. Karena sudah keyless atau comfort access menurut BMW. Kita ngintip dulu sebelum masuk. Dalamnya berwarna hitam. Keren ya. Hitam putih jadinya. Nah, kita lihat door trimnya dulu deh. Door trimnya kayak begini. Semuanya materialnya soft touch. Karena memang mobil mewah nih. Ada tweeter. Tarikan-tarikan pintu, power windowan, dan mirroran sudah folding, sudah elektrik semuanya tentunya. Di sini ada kulit dengan stitching merah, kulit hitam stitching merah, stitching asli, keren. Terus tarikan ininya, bakal nutup pintu juga ada kayak warna piano black gitu trimnya, keren. Ini ada mid bass speaker. Terus di sini ada kompartemen bakal naro barang. Kita ngintip sininya, di sini silver plate tulisannya BMW Sport sesuai dengan trim levelnya. Ini itu pedal-pedalnya. Terus di sini kita lihat joknya. Joknya sendiri udah ada memory seatnya untuk bagian driver, 2 memori, full elektrik, ada airbag kan lengkap. Stitching merahnya juga rapi banget. Joknya hitam tuh. Ada stitching merah memberikan aksen-aksen sporty sesuai dengan trim levelnya. Kita lihat bagian belakang. Door trim belakang begini. Materialnya juga sama depan. Soft touch, leather. Ada piano black trim, speaker ada. Dia punya kompartemen juga untuk menyimpan. Sini juga ada silver plate-nya BMW, terus juga jok belakang semua sama materialnya dan kemewahannya sangat terasa. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam, terus kita bahas satu persatu detail interiornya. Nah, untuk menyalakan mesin, kita tinggal kantongin kunci, injak pedal rem, dan tekan tombol ini. Maka mobil akan segera menyala dengan bunyi tung-tung yang merupakan khas dari BMW. Kita bahas satu persatu mulai dari sebelah sini. Di sini ada AC. Di sini ada trim merah nih yang nyambung dari sepanjang-panjang itu sampai ke sono. Keren. Jadi piano black merah sangat sporty. Keren. Ini AC-nya bisa dibuka tutup. Ini untuk lampu-lampunya. Fog lamp, automatic headlight udah ada, fog lamp depan belakang, sama ini untuk ngatur iluminasi kabin seberapa seberapa terang. Dimmer. Nah, dari sini nih. Terus kita lihat sini, di sini ada tuas-tuas untuk mengatur wiper. Di sini ada untuk sen sama lampu dim, sama untuk mengatur onboard komputer, mengubah-ubah yang tampilan yang ada di sana. Terus ini setirnya sendiri udah kulit. Terus juga dia punya materialnya, kulitnya bagus gitu ya. Ada stitching ini. Warna merah, keren. Jadi bukan stitching palsu, stitching beneran. Di sini ada aksen silver, ada logo BMW, ada tombol-tombolnya juga tuh. Jadi sudah
multifunction steering wheel, dimensinya pas, digenggamnya juga enak. Lalu kita lihat bagian instrumen cluster, BBM, speedometer, RPM, dan temperatur. Jadi ini semuanya sudah sangat lengkap, dialnya juga sangat mudah dibaca dan informatif sekali. Lalu kalau kita ke bagian sini semuanya soft touch, sangat bagus materialnya. Di sini juga semuanya sangat eksklusif. Nih di elusnya juga yang bagian merahnya empuk banget nih, halus. Tuh. Enak banget dipegangnya semua. Mantap. Di sini ada iDrive punya monitor. Yang menarik adalah mobil ini mempunyai drive mode yang diatur dari tombol yang di bawah ini. Jadi ini kita pencet-pencet dulu ya. Tombolnya di sini nih. Sekarang kita mode-modenya kita lihat. Kalau baru dinyalain, modenya dia mode yang normal. Normalnya dia itu namanya comfort. Nah ini mode normalnya nih, comfort. Kalau kita turun ke bawah ada yang namanya Eco Pro. Ini untuk hemat BBM. Terus kita kalau mau kebut-kebutan ada Sport. Dan yang paling ekstrim ada Sport Plus. Nah tuh Sport Plus. Yahoo. Tapi kita balikin ke comfort aja karena kita belum mau kebut-kebutan. Nah di sini AC-AC-nya juga kisi-kisinya gede, bisa dibuka tutup. Ini untuk hazard, ini untuk door lock, ini untuk slot CD, volume in-car entertainment. Di sini AC pengaturannya sudah dual zone, bisa masing-masing, sudah auto juga, mantep. Di sini di balik ini ada dia punya cigarette lighter atau power outlet. Ini ada laci-laci yang bisa buat naruh barang, kompartemen atau tray gitu ya. Di sini tombol yang tadi Om bilang, ada driving mode-nya. Ini untuk mati-matiin stability control. Ini ada dia punya tuas transmisi automatic 8 percepatan dengan manual mode atau steptronic istilah BMW. Di sini ada lagi trim-trim hitam piano black. Rem tangannya masih konvensional, belum elektrik. Di sini adalah untuk mengontrol iDrive-nya. Sudah berevolusi sekian lama, iDrive sekarang sudah sangat mudah digunakan kalau menurut Om Bos. Di sini ada dia punya armrest, juga ada bakal naruh barang, ada USB-nya, ada aux-nya. Kita lihat bagian sana, material joknya semua sangat bagus. Low trim sebelah sana pun ada merah-merahnya nyambung tuh, ini kan stitching. Ini ada trim merah jadi nyambung kayaknya sekeliling set gitu. Mantap. Di situ ada laci biasa. Terus di sini dia punya sun visor, ada kaca dan sudah ada lampunya. Di sini biasa ini lampu-lampu perkabinan. Set. Lampu baca, lampu kabin semua di sini. Lalu di sini juga ada sun visor yang lengkap dengan kaca dan lampu. Mantap. Jadi semua bisa ngaca, tidak berebutan ngaca karena kacanya banyak. Spion tengah seperti itu. Oke. Yuk sekarang kita lanjutkan, kita duduk di belakang. Kita duduk di belakang. Nah, udah di dalam nih sekarang. Set. Kita lihat dulu bagian-bagiannya. Nah, ini joknya. Sampai bagian-bagian belakang jok pengemudi aja detailnya lengkap tuh. Stitching merah semua lengkap. Mantep. Ini ada bakal bisa nyelip-nyelipin apa yang mau diselip-selipin di situ kan. Ini ada kisi-kisi AC. Jadi ini mengikuti depan kalau dia punya pengaturan suhunya, tapi udah ada, yang penting jadi dingin, enak. Terus semua ini bagian-bagian sini, handle-handle gini semuanya ada ya, lengkap. Foresight, ini ada lampu-lampu lagi seperti biasa tuh, mau lampu baca, lampu kabin, nggak kekurangan lampu dari mobil pokoknya. Semua dapat jatah yang sama untuk lampu-lampunya. Nah ini posisi mengemudi Om, tinggi Om 170. Legroomnya gede banget tuh, masing segini, hampir sejengkal. Jadi ini mobil sih nggak sempit. Headroomnya juga gede,
hampir sejengkal juga. Jadi dia punya legroom sama headroom mobil ini besar, jadi sama sekali nggak sempit. Terus kita lihat ke sini, joknya semua mumpuni, seatbelt juga lengkap nih, ada headrestnya juga, bisa bertiga di belakang. Tapi ini posisinya lagi kita turunin armrestnya untuk kasih unjuk. Di sini ada cup holdernya. Nah, mantap. Duduk di sini sih sangat enak. Ini penampakan view ke depan dari belakang. Jadi mobil ini duduk di bagian depan enak, bagian belakang juga menurut Om Bos cukup enak. Meskipun ini seri 3, tetapi seiring dengan evolusi dia punya kabin belakang. Mobilnya kan memanjang, jadi kabin belakang pun kita duduk kagak sempit sama sekali. Mantap. Oke, sekarang mari kita lanjutkan dengan bagian lainnya. Bakal buka bagasi, tinggal kantongin kunci, sama kita tarik sini. Dek. Setelah terbuka, bagasinya terlihat cukup besar, bukaannya pun cukup besar. Dari bawah juga kalau mau naikin barang, karena mobilnya sedan, nggak terlalu sulit, nggak terlalu tinggi. Material bagasinya semuanya bludur-bludurnya berkualitas. Mantap. Ini engselnya bentuk kayak gini. Terus kita turun ke sini, semuanya materialnya bludur berkualitas. Jadi berasa BMW, bukan cuma di kabin, bahkan sampai ke bagian bagasi. Mantap. Sekarang kita lihat bagian paling penting dari mobil ini, yaitu mesinnya. Untuk buka kap mesin tinggal tarik dari situ 2 kali. Terus kita angkat sini. Ingat 2 kali ya, kalau sekali belum terbuka. Nah, begitu terbuka, terlihat ini udah ada peredamnya. Kap mesin juga udah dicet. Itu ada pegasnya, jadi nggak usah repot-repot. Kalau membuka kap mesin bisa 1 tangan. Nah, bagian mesinnya kayak gini. Dibilang full banget, nggak juga, karena ini bisa mengakomodir sampai cc yang gede. Jadi disiapin nih ruang mesinnya untuk bisa nampung mesin yang kapasitasnya cc-nya lebih gede dari yang ini. Tapi pun yang ini tidak malu-maluin mesinnya. Ini menggunakan mesin BMW N20B20 kodenya. 4 silinder turbo 2000 cc bensin. Tenaganya 181 horsepower dengan torsi 270 Nm. Berpenggerak roda belakang dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Keren. Penasaran gimana rasanya naik mobil ini? Yuk, sekarang kita gaspol, kebut-kebutan naik 320i Sport F30 Om Bos ini. Nah, sekarang mari kita muter-muter naik 320i Sport F30 Om Bos ini. Kita akan membahas satu persatu tentang mobil ini. Kita mulai dari mesinnya. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini menggunakan mesin yang cukup legendaris dari BMW, berkapasitas 2000 cc bensin, 4 silinder turbo, berkode mesinnya N20B20. Jadi mesin ini cukup legendaris, kecil, irit, turbo, tenaganya lumayan, 181 horsepower dengan torsi 270 Nm. Dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan dengan penggerak roda belakang. Nah, karakter mesinnya sendiri sangat smooth, sangat halus, apalagi kalau kita bawanya juga di mode Eco Pro gitu ya, atau di Comfort, sama sekali nggak berasa mesinnya itu meledak-ledak, nggak.
Power delivery-nya sangat smooth, tapi memang ya namanya turbo, tidak sesmooth dan selinear yang NA gitu ya. Tapi tetap karakteristik mesin ini menurut Om Bos adalah smooth. Jadi mesinnya juga sangat irit BBM. Untuk pemakaian rute kombinasi dengan sangat mudah Om Bos mendapatkan 1 liter minimal untuk 10 km. Jadi 110 itu untuk rute kombinasi, untuk pemakaian Om Bos sangat mudah tercapai dan bahkan seringnya lebih irit dibanding itu. Cukup irit untuk sebuah BMW, untuk sebuah mobil premium, itu sih luar biasa irit. Mantap. Terus kita bicara mengenai posisi mengemudi. BMW itu posisi mengemudi terkenal dengan keergonomisannya. Jadi benar-benar mobil ini kalau kita duduk tuh berasa menyatu dengan mobil. Jadi posisi setir yang bisa diatur sedemikian rupa, posisi duduk kursi juga sangat ergonomis, bisa diatur sedemikian rupa, spion-spion juga enak, kaca juga besar, blind spot sedikit, ngeliat ke belakang juga enak. Jadi sih posisi mengemudi sangat ergonomis. Ditambah lagi dengan handling mobil ini yang luar biasa gesit, handlingnya sangat lincah, gesit, mantep. Pokoknya handlingnya ini mobil juga luar biasa mumpuni. Ciri khas BMW banget deh. Nice. Bantingan suspensi borderline atau dibilang empuk enggak, keras enggak, medium maksudnya, bukan borderline, medium. Jadi borderline itu maksudnya adalah di tengah-tengah, maksud Om Bos begitu. Keras enggak, empuk enggak, nyaman iya, tapi pas ngebut juga dapat dia punya ininya, kestabilannya. Tapi memang ya dibandingkan dengan yang seri 3 sebelumnya E90 ini lebih empuk. Jadi ada orang yang mengeluhkan ini BMW kok jadi soft gitu di F30 untuk seri 3, tapi sebenarnya enggak sih. Memang sih mungkin keras empuk itu relatif ya, tapi menurut Om Bos ini masih moderat lah. Moderat. Medium gitu. Jadi oke lah untuk bantingannya, nice. Dapat lah, nyamannya dapat. Terus juga sportinya dapat. Memang untuk yang di 320 ini belum ada electronic damper, jadi shock breaker-nya belum bisa berubah-ubah mengikuti drive mode. Jadi yang berubah dari drive mode hanya dia punya respon mesin, respon engine, sama transmisi yang berasa. Kalau shock breaker memang ini masih konvensional, tapi ya kalau memang dirasa kurang tinggal di-upgrade menggunakan coilover, pasti akan jadi jauh lebih enak. Oke, radius putar. Nah, ini kita mau muter balik. Radius putar untuk mobilnya bagus banget tuh, enak. Radius putar sih top, radius putar nggak ada keluhan, sangat lincah gitu mau bermanuver, muter balik juga gampang, nice. Lalu bagaimana rasanya naik mobil ini? Rasanya sih nyaman, tenang, enak gitu ya. Ini material-material semua yang tersentuh kulit semua sangat enak. Entertainment juga udah mumpuni, bisa Bluetooth gitu ya, maksudnya sudah speaker juga bagus, AC dingin, otomatis, nyantai deh mobil ini rasanya gitu ya, nggak berasa kita kayaknya naik mobil sport, enggak. Tapi jika diperlukan kita mau kebut-kebutan masih bisa, karena ada modenya sport, bahkan ada sport plusnya. By default tapi ini mobil tenang. By default mobil ini karakter dewasa, jadi nggak berlebihan, nggak meledak-ledak, nggak norak, kalem, mantap. Apakah berarti BMW ingin mengikuti Mercy dengan itu? Nggak juga sih, tetap Mercy lebih kalem lagi. BMW cuman ya lebih dewasa aja lah, mungkin seri 3 kan udah sekian berpuluh tahun evolusi, akhirnya dia sampai titik di seri 3 yang ini F30 dia lebih kalem begitu kalau menurut Om Bos. Oh ya, respon pengereman juga enak, dia punya respon pedal remnya mantap tuh, digituin pas lah, feel-nya dapet, juga sangat mumpuni untuk ngerem dari kecepatan tinggi, sama sekali tidak ada kekhawatiran mengerem menggunakan mobil ini. Lalu untuk siapa sih mobil ini sebenarnya? Nah, mobil ini sih untuk eksekutif muda sangat cocok. Untuk ibu rumah tangga, ibu-ibu, mamah-mamah muda juga cocok. Untuk mahasiswa, mahasiswi juga cocok. Sebenarnya mobil ini sih cocok untuk siapa aja yang memang mencari mobil yang cukup mewah, tapi hobi mengemudi. Jadi dia harus ingat bahwa ini seri 3 diciptakan untuk menyetir sendiri. Jadi benar-benar sih lebih kenikmatannya di posisi
pengemudi. Yang lain bukan berarti nggak enak ya, cuman kalau kita driving sendiri lebih enak tuh seri 3 ini. Dia punya harga juga untuk secondnya sekarang sudah terjangkau, sudah di bawah 400 juta tergantung tahun dan tipe. Jadi juga udah nggak mahal lagi sebenarnya ini mobil. Prestise dapat, gengsi dapat, brand image kuat, kemewahan, kenyamanan, kegesitan, performa semuanya dapat. Jadi sih boleh dibilang sih mobil ini good all rounder ya, semuanya dapat. Cuman yang masih agak mahal itu pajaknya. Jadi pajaknya per tahun itu 10 jutaan. Masih lumayan mahal untuk mobil yang udah berusia hampir 6 tahun ya. Ini 2015 mobilnya. Tapi dan again ya, itu dia deh yang namanya punya mobil mewah BMW, kita nggak boleh mikirin pajak, nggak boleh mikirin servis, dan nggak boleh mikirin BBM sebenarnya. Tapi ya Om tahu sebagian dari kalian kan cukup peduli dengan hal-hal tersebut, makanya Om jabarkan di video ini. Mungkin kalian setiap hari berkendara jauh, atau mungkin kalian merasa mau menghitung dengan baik sebelum memiliki sebuah mobil. Ya BMW ini kekurangannya cuma satu menurut Om. BBM sebenarnya cukup irit. Terus dia punya servis juga relatif, nih mobil masih nggak terlalu tua, harusnya nggak begitu ngerongrong. Cari yang kilometernya sedikit jadi enak, dapatnya yang seger. Cuman yang pajaknya aja masih agak mahal sayangnya. Jadi bagi sebagian orang mungkin agak berat, berasa berat gitu ya untuk membayar pajak mobil ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita bayar pajak kan juga untuk bangsa dan negara. Kalian naik BMW, wajar lah kalian bayar pajak lebih mahal dibanding orang yang naik mobil bukan BMW atau bukan mobil premium. Oke. Akselerasi kalau kita masukin di mode sport itu ngejambak ya. Kita coba gas ya. Sebelum kita sudahi video, kita gas dulu sedikit. Di depan nanti ada jalan yang agak kosong. Kita betot. Mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan bunyi mesinnya seperti apa dan performanya seperti apa mobil ini. Kita buka dulu dikit nih kacanya. Nah, baru kita betot ya. Ini masukin sport mode nih ya. Sport mode semua nih. Kita betot ya. Ini di sport mode. Iya begitu doang sih ya. Maksudnya karena cc-nya kecil, juga nih mobil kan full standar gitu ya. Dia punya bunyi mesinnya kurang begitu kedengeran. Sederhana aja sih bunyinya gitu ya, tapi kalau diganti knalpot sih bagus juga. Jadi emang nih mobil sih kalau standar by defaultnya sih nggak sampai beringas ya. Lihatnya tadi juga dia punya akselerasi sih kencang lumayan gitu ya, berasa lumayan ngejambak, cuman juga nggak sampai meledak-ledak, enggak. Bunyi mesin juga ya begitu aja bunyi mesinnya ya, nggak terlalu sampai bagaimana. Tuh halus bunyi mesinnya, semua halus, transmisi juga halus. Jadi ya ini BMW, apakah menurut kalian sudah jadi jinak sebuah seri 320 F30 ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Coba kalian tulis di kolom komen. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis juga di kolom komen, nanti Om jawab. Buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, Om ucapkan terima kasih. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh di like. Tolong juga di share ke teman-teman, barangkali ada yang memerlukan informasi tentang mobil ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali main ke Ombos TV, jangan lupa di subscribe channel Ombos TV dan diaktifkan tombol loncengnya, serta sekalian di follow Instagram Ombos @ascenti supaya kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru dari Ombos. Oke, terima kasih Ombos ucapkan. Ombos pamit dulu, sampai kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, God bless you.